Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Epidemiologi Gizi akan mempresentasikan mengenai epidemiologi diabetes mellitus dan chronic kidney disease atau CKD dan kaitannya dengan gizi. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Hana Teresia dengan NIM belakang 109, lalu ada Windy Nurdiana dengan NIM 023, dan ada Koreatus Zaituni dengan NIM belakang 099. Ya, pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama ada epidemiologi terkait diabetes dan CKD, lalu ada etiologi terkait diabetes dan CKD, lalu yang ketiga ada faktor resiko diabetes dan CKD, terus ada pola makan penderita diabetes dan CKD, yang kelima ada pengaruh perilaku dan gaya hidup terhadap diabetes mellitus dan CKD, dan yang terakhir ada berbagai studi tentang diabetes mellitus dan CKD. Yang pertama ada epidemiologi dari diabetes mellitus dan CKD. Yang pertama, epidemiologi terkait diabetes mellitus berdasarkan orang, tempat, dan waktu. 1 dari 11 orang dewasa di dunia memiliki diabetes, dan prevalensi kejadian diabetes pada laki-laki adalah sebesar 1,2%, serta kejadian diabetes pada perempuan prevalensinya sebesar 1,8%. Dan prevalensi usia tertinggi yang rentan terhadap kejadian diabetes adalah usia 55 sampai 64 tahun sebanyak 6,3%. Lalu berdasarkan tempat, Indonesia menduduki urutan ke-7 negara dengan prevalensi diabetes mellitus terbesar. Prevalensi kejadian diabetes mellitus di perkotaan sebesar 1,9% dan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan sebesar 1,0%. Lalu provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 3,4%. Berdasarkan waktu, angka kejadian diabetes mellitus ini selalu meningkat setiap tahunnya. Nefropati diabetes sebagai sindrom klinis pada penderita DM ditandai dengan albuminuria menetap yaitu lebih dari 300 mg per 24 jam pada minimal 2 kali pemeriksaan dalam kurun waktu 3-6 bulan. Selanjutnya ada epidemiologi dari CKD. Berdasarkan orang, prevalensi kejadian CKD ini pada pria sebesar 4,17% dan pada wanita sebesar 3,52%. Berdasarkan usia, prevalensi tertinggi yang mengalami CKD adalah usia 65-74 tahun sebanyak 8,23% atau lebih banyak ini terjadinya di kategori lansia. Lalu lebih banyak terjadi pada orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja. Berdasarkan tempat, CKD ini terjadi di perkotaan dan pedesaan dengan prevalensinya masing-masing 3,85% dan 3,84%, alias setara di perkotaan maupun pedesaan. Lalu berdasarkan waktu, kerusakan ginjal atau penurunan glomerular filtration rate kurang dari 260 ml per menit per 1,73 m selama 3 bulan. Lalu yang kedua ada etiologi dari diabetes mellitus dan CKD. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Nah, gejala khas dari DM ini ada poliuria, polidipsia, polifalgia, penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan gejala tidak khas dari diabetes antara lain lemas, kesemutan, luka sulit sembuh, gatal, penglihatan kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulva pada wanita. Diagnosis diabetes dapat ditegakkan melalui 3 kriteria, yaitu jika keluhan klasiknya ditemukan, maka pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter sudah cukup untuk menegakkan diagnosis diabetes. Jika keluhan klasiknya tidak ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, dan bila ada keraguan perlu dilakukan tes toleransi glukosa oral dengan mengukur kadar glukosa darah 2 jam setelah minum 75 gram glukosa. Lalu ada etiologi dari CKD. Penyakit ginjal kronis adalah penyakit yang menyerang organ ginjal di mana terjadi penurunan progresif fungsi ginjal dalam beberapa bulan atau tahun.
Kriteria yang terdapat pada penyakit ginjal ini adalah kerusakan ginjal dan penurunan GFR kurang dari 205 ml per minggu per 1,73 meter selama 3 bulan. Dan orang yang berisiko mengalami gagal ginjal ini adalah orang yang memiliki tekanan darah tinggi, menderita diabetes, memiliki keluarga pengidap gagal ginjal, dan penyakit gagal ginjal ini dapat disebabkan oleh infeksi pada ginjal, gangguan ginjal polikistik, dan juga penyumbatan yang disebabkan oleh batu ginjal atau gangguan prostat. Secara global, penyebab PGK ini terbesar adalah diabetes mellitus. Tanda dan gejala penyakit CKD antara lain terjadinya kelainan pada urin, yang terdapat protein, lalu sel darah putih, leukosit, eritrosit, bakteri, kreatin darah naik, hemoglobin turun, dan protein yang selalu positif. Selanjutnya ada faktor risiko diabetes mellitus dan chronic kidney disease atau CKD. Faktor risiko dari diabetes di sini yang tidak dapat dimodifikasi ada umur, lalu riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, terus riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram, lalu berdasarkan jenis kelamin dan juga riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Selanjutnya, ada juga faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yaitu berat badan lebih atau obesitas, terus dislipidemia, kadar lemak dalam darah tidak normal, terus dia tidak sehat atau tidak seimbang, hipertensi, dan juga kurang aktivitas fisik. Untuk faktor risiko chronic kidney disease, yaitu yang pertama ada diabetes, terus ada obesitas, ada tekanan darah tinggi, ada lupus, dan juga ada usia. Selanjutnya ada pola makan diabetes mellitus dan chronic kidney disease atau CKD. Pola makan diabetes mellitus dengan perencanaan makanan yang dianjurkan seimbang dengan komposisi energi yang dihasilkan oleh karbohidrat, protein, lemak. Penggunaan karbohidrat dibatasi, terutama menghindari penggunaan karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, madu, gula batu. Protein cukup menggunakan lemak tak jenuh dan tinggi serat. Sayuran dan buahan 3-5 porsi sehari. Dianjurkan sayuran yang mengandung banyak air. Menghindari makanan atau minuman yang diawetkan dan manis, dan patuhilah diet yang sudah diberikan oleh dokter dan juga melakukan olahraga yang teratur. Selanjutnya, untuk pola makan chronic kidney disease, pembatasan asupan protein perlu dilakukan untuk mengurangi penumpukan zat ini di dalam darah. Diet rendah natrium penting untuk mencegah pembengkakan organ tubuh akibat penumpukan cairan, tekanan darah, dan juga gagal jantung. Pada penderita gagal ginjal, konsumsi kalium yang terlebih bisa berbahaya. Ginjal yang rusak tidak lagi mampu menyeimbangkan kadar kalium di dalam darah. Sedangkan penumpukan kalsium tidak hanya dapat menimbulkan nyeri dan kelemahan otot, tetapi juga dapat menimbulkan sesak nafas, detak jantung tidak beraturan, penurunan daya ingat, dan juga kerusakan ginjal lebih lanjut. Selanjutnya ada pengaruh perilaku dan gaya hidup terhadap diabetes dan CKD. Nah, perilaku gaya hidup seperti aktivitas fisik, kualitas diet, dan pola tidur itu diketahui berhubungan dengan berat badan. Faktor resiko utama yang terkait dengan pola makan untuk terjadinya DM tipe 2 adalah ketidakseimbangan nutrisi akibat energi tinggi, lemak, dan kolesterol. Studi di Arab Saudi menunjukkan bahwa gaya hidup aktif secara fisik mengarah pada peningkatan aksi insulin dan kontrol glikemik serta dapat membantu menunda perkembangan komplikasi diabetes jangka panjang. Aktivitas fisik berkontribusi secara positif dalam menunda atau mencegah perkembangan menuju diabetes mellitus tipe 2, baik dengan meningkatkan sensitivitas insulin atau memengaruhi BMI.
program pencegahan diabetes di Amerika Serikat kepada 1.079 orang yang kelebihan berat badan dengan gangguan toleransi glukosa menerima intervensi gaya hidup intensif melalui diet sehat dan aktivitas fisik sedang yang bertujuan untuk mengurangi berat badan hingga 7%. Nah, setelah kurang lebih 2,8 tahun, ternyata orang-orang dengan intervensi gaya hidup tersebut memiliki kejadian diabetes tipe 2 58% lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan intervensi gaya hidup sehat. Nah, penelitian di Korea tahun 2014 menunjukkan bahwa resiko terjadinya ginjal kronis lebih besar pada mereka yang memiliki perilaku dan gaya hidup tidak sehat seperti minum alkohol, merokok, dan tidak melakukan latihan fisik serta kurang asupan nutrisi. Resiko ginjal kronis 2,6 kali lebih tinggi pada perokok dan 1,76 kali lebih tinggi pada yang melakukan upaya pemberian nutrisi tepat namun gagal, dan 2,12 kali lebih tinggi pada yang tidak melakukan olahraga. Nah, kurangnya kebiasaan olahraga sedang, makan malam, dan ngemil sebelum tidur juga dapat meningkatkan resiko ginjal kronis serta resiko dialisis pada pria parubaya dan lebih tua atau lansia. Selanjutnya, berbagai studi tentang diabetes mellitus dan chronic kidney disease. Di sini ada studi Pranata oleh Pranata ini di Indonesia. Itu hubungan gaya hidup dengan kejadian DM pada lansia. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 67 lansia, 47 orang memiliki gaya hidup kurang dan 29 diantaranya menderita DM. Kemudian ini ada studi yang dilakukan di Ethiopia oleh Ainalem. Nah, menunjukkan bahwa 6,5% prevalensi diabetes mellitus yang agak lebih tinggi daripada prevalensi nasional DM yang diproyeksikan oleh IDFA. Nah, lingkar pinggang, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, hipertensi, dan kadar kolesterol total secara signifikan berhubungan dengan diabetes. Jadi dari 26 dari 402. Nah, tapi kebanyakan kalau diabetes ini tidak terdiagnosis kalau di sini, makanya terlihat prevalensinya sedikit. Kemudian ini ada studi yang dilakukan di India juga. Secara keseluruhan 8,47% subjek penelitian didiagnosis menderita diabetes. Analisis univariat dan regresi logistik menunjukkan bahwa hubungan penting diabetes mellitus adalah usia, kolesterol darah, dan riwayat diabetes dalam keluarga. Kemudian ini juga ada yang dilakukan oleh Shankar. Nah, di sini juga paparan sendi terhadap perokok dan peminum berat saat ini dikaitkan dengan peluang hampir 5 kali lipat untuk menderita ginjal kronis dibandingkan dengan tidak adanya mereka. Nah, rasionya sebesar 4,93%. Merokok dan konsumsi 4 atau lebih porsi alkohol per hari dikaitkan dengan ginjal kronis. Kemudian ini ada yang dilakukan oleh Ralph Paitin. Ini analisis, ini studi prospektif selama kurang lebih 4 tahun ya. Di sini terlihat bahwa status gizi membaik pada pasien penyakit ginjal kronis dengan diabetes yang terkontrol dengan baik tanpa dialisis, dan memburuk pada pasien yang memulai dialisis. BMI awal yang tinggi dikaitkan dengan penurunan GFR yang lebih rendah. Sekian hasil diskusi kami terkait diabetes mellitus dan penyakit ginjal kronis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.